Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah Ibu, sekarang akan membahas latihan soal yang kemarin, yaitu soal job order costing, soal yang ketiga ya. Nah, di sini diketahui PT Nusa Cendana menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan pada awal November. Nah, di sini ada persediaan awal yang berupa persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses atau work in process, dan persediaan produk selesai atau produk jadi atau finished good inventory. Kemudian dalam prosesnya pada bulan November terdiri dari dua pesanan, yaitu pesanan dengan kode N01 dan pesanan kode N02. Pesanan kode 01 dan pesanan 02 terdiri dari bahan baku langsung ya atau direct material, terdiri tenaga kerja langsung atau indirect labor, dan BOP yang dibebankan atau factory overhead ya. Masing-masing nilainya segini. Ini untuk pesanan 01, ini untuk pesanan 02. Kemudian terdapat sebuah transaksi, yaitu terdapat sekitar 10 transaksi atau 10 keterangan. Yang pertama, dibeli bahan baku dengan syarat pembayaran N/45, berarti ini secara kredit. Kemudian bahan baku yang diminta untuk produksi dari gudang bahan sebesar 3.200.000. Dari jumlah tersebut, 620.000 merupakan bahan baku tidak langsung dan sisanya bahan baku langsung yang didistribusikan ke pesanan 01 1.225.000 dan pesanan 02 1.355.000. Kemudian ada pengembalian bahan baku yang dikembalikan ke gudang, berarti ini bahan baku yang sudah dipakai dikembalikan karena sesuatu hal atau misalkan karena rusak atau tidak sesuai dengan karakteristik dari bahan baku tersebut. Nah, ini dikembalikan ya. Kemudian ada juga pengembalian bahan baku yang ke supplier. Ketika ke supplier berarti terjadi ketika adanya pembelian bahan baku. Dan di sini ada pengeluaran biaya gaji dan upah untuk total keseluruhan, baik itu upah langsung maupun upah tidak langsung, ataupun upah untuk bagian penjualan, untuk bagian administrasi, bagian kantor, bagian toko. Nah, di sini ada keterangan yang poin 6, katanya 60% biaya tenaga kerja langsung didistribusikan ke 01 yang sebesar 400.000 dan 02-nya sebesar 440.000. Jadi 60% dari 1.400.000 kan berarti totalnya 840.000 ya. Nah, 400.000-nya untuk pesanan 01 dan 440.000-nya untuk pesanan 02. Sedangkan sekitar 40% itu dibagi dua, 20% untuk BTKTL atau biaya tenaga kerja tidak langsung dan 20% untuk bagian penjualan dan bagian administrasi yang porsinya 12% untuk bagian penjualan dan 8% untuk bagian administrasi. Jadi totalnya semuanya 10% ya. Kemudian BOP totalnya sebesar 2.360.000 merupakan 500 untuk penyusutan bangunan dan peralatan pabrik. Ya, BOP itu berhubungan dengan pabrik ya. Dan biaya asuransinya sebesar 62.500. Sedangkan BOP segala keseluruhan ya, selain bahan baku, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan untuk penyusutan biaya asuransi sisanya 1.797.500. Kemudian BOP yang dibebankan kepada produksi sebesar 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Pesanan 01 dan 02 telah selesai dan ditransfer ke gudang produk jadi. Dan pesanan 0102 menginginkan tingkat labanya 40% dari HPP dan dibayar tunai. Yang ditanyakan kita akan memposting ya, posting itu berarti ke membuat kartu biaya pesanan dan membuat jurnal. Jadi ciri khas dari job order costing ini sebetulnya adanya yang disajikan kartu biaya pesanan ya. Jadi kita membuat dulu kartu biaya pesanan ya. Jadi kita membuat kartu biaya. Ini yang minggu kemarin kita belum bahas ya. Jadi ciri khas dari metode harga pokok pesanan itu adalah membuat dulu karakteristik dari semua produk atau dari produk yang dibuat, yaitu namanya kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan ini disajikan per pesanan ya. Jadi kalau pesanannya ada 2, maka kartu biaya pesanannya juga ada 2. Pesanannya ada 3, kartu biaya pesanan juga ada 3. Nah, di sini ada 2 pesanan, maka terdiri dari kartu biaya pesanan 01 dan kartu biaya pesanan 02. Jadi ada 2. Kartu biaya pesanan sendiri isinya adalah tentang pemakaian 3 biaya, yaitu pemakaian bahan baku langsung, pemakaian biaya tenaga kerja langsung, dan pemakaian BOP yang dibebankan. Nah, di sini terdiri dari 3 biaya ya. Nah, karena tadi kita di sini diketahui ada saldo awal dari 3 biaya, maka 3 biaya ini harus dimasukkan dulu persediaan awalnya.
Ya, di sini dimasukkan untuk bahan baku langsung 970.000, betul? Ya, ini ya, 970.000, tenaga kerja langsung 680 dan BOP-nya 624. Maka untuk total biaya persediaan awal untuk pesanan 01 adalah 2.274.000. Begitupun halnya dengan pesanan 02. Sama ya, persediaan awalnya ditulis dulu ya atau dicantumkan. Bahan baku langsung sebesar 1.025.000. Ini berarti ya 1.025.000, tenaga kerja langsung 1.200.000 dan BOP yang dibebankan 960 ya. Oke, di sini ya. Nah, 1.200.000 dan 960. Maka total biaya persediaan awal adalah 3.185.000. Dan kemudian ini untuk yang berlangsungnya adalah pemakaian. Ingat ya, pemakaian bahan baku langsung, pemakaian BTKL, dan pemakaian BOP. Nah, ini datanya dari mana? Kita akan lihat dari transaksi. Ya, transaksi di sini kita akan catat dulu. Pertama, pembelian bahan baku dengan syarat. Berarti ketika membeli bahan baku, maka ini kita pencatatannya perpetual ya. Maka di debitnya adalah persediaan bahan baku. Karena secara kredit berarti di kreditnya hutang dagang sebesar 4.500.000. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang poin selanjutnya 2 katanya bahan yang diminta untuk produksi berarti ini untuk pemakaian ya. Pemakaian bahan baku sebesar 620.000 dan sisanya bahan baku untuk bahan baku dari gudang totalnya 3.200.000 ya. Nah, untuk 620.000 merupakan bahan baku tidak langsung dan sisanya adalah bahan baku langsung. Nah, ini berarti pemakaian bahan baku untuk pesanan 01, pesanan 02. Nah, ini bisa langsung dimasukkan ke kartu pesanan. Jadi di sini ada pemakaian biaya bahan baku 01 1.225.000. Kita lihat di sini ya. Ini ya. Di sini ada 1.225.000. Untuk pesanan 02 itu adalah sebesar 1.355.000. Berarti di sini. Mana ya? Ini ya, pesanan 02 bahan baku langsung 1.355.000. Nah, maka dicatat ketika pemakaian bahan baku di debitnya adalah barang dalam proses bahan baku atau work in process, di kreditnya adalah pengurangan bahan baku karena bahan baku itu asumsinya dipakai. Totalnya ini untuk pesanan 01 dan 02 ya, 2.580.000 yaitu penjumlahan dari 1.355.000 ditambah 1.225. Maka totalnya adalah 2.580. Sedangkan tadi ada biaya bahan baku tidak langsung, itu akan didebitnya bukan barang dalam proses, tapi didebitnya sebagai BOP sesungguhnya. Jadi bahan baku tidak langsung masuk ke komponen BOP, atau yang disebut dengan BOP pengendali, boleh ya. Nanti debitnya 620.000, pengurangan adanya bahan baku tidak langsung atau yang bisa dikatakan bahan penolong sebesar 620.000. Ya, seperti ini pencatatan untuk bahan baku. Kemudian yang poin 3, jumlah bahan baku yang dikembalikan, ini ada yang dikembalikan ya, 150.000. Dari total tersebut, 40.000-nya merupakan bahan baku tidak langsung dan sisanya bahan baku langsung yang berasal dari pesanan 02. Nah, berarti nanti di kartu pesanan, jangan lupa di pesanan 02, yang awalnya 1.355, adanya return ya, atau pengembalian 110. Maka ini yang akan dikurangi. Nah, begitupun di jurnalnya. Di jurnalnya berarti tadinya persediaan bahan baku berkurang, akan bertambah lagi di kreditnya barang dalam proses bahan baku sebesar 110.000. Ini catatan ya untuk pesanan 02. Sedangkan untuk bahan baku tidak langsung atau penolong, karena di awal di debitnya BOP sesungguhnya pada bahan tidak langsung, maka ini yang dibalikan saja sebagai pengurangan ya, 40.000, 40.000. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, adanya pengembalian bahan baku dari gudang ke supplier, ya ke supplier. Maka di sini adanya pengurangan dari sini. Tadinya kan di sini persediaan bahan baku pada hutang ya. Berarti kita jurnal hutangnya akan bertambah kembali sebesar return 240.000 dan bahan bakunya akan berkurang sebesar 240.000. Ya, seperti ini pencatatan return. Return baik itu dari gudang ya maupun dari ke supplier. Kemudian yang poin 5, beban gaji yang dicatat berarti yang dibayar. Kalau dibayar berarti beban gaji pada gaji yang masih harus dibayar atau pada utang gaji sebesar 1.400.000. Ya, seperti ini.
Kemudian dari pengeluaran beban gaji, nah ini ada yang dikeluarkan ya, atau yang dibebankan. Pesanan 01 400.000, pesanan 02 440.000. Nah, ini dianggap sebagai biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung seperti yang sudah kita pelajari, dia akan masuk ke barang dalam proses. Nah, di sini berarti barang dalam proses, di kreditnya gaji dan upah, total pesanan 01 dan 02. Nah, di sini jangan lupa di kartu pesanan ya, dimasukkan pemakaian bahan biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan 01 400.000, untuk pesanan 02 440.000. Jadi totalnya 840.000. Nah, untuk biaya tenaga kerja tidak langsungnya tadi ya yang sebesar 20%, berarti 20% dikali 1.400.000 dari total gaji, totalnya 1 juta, totalnya 280.000. Nah, dia akan masuk ke BOP. Maka di debitnya BOP sesungguhnya pada biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 280.000. Ya, seperti ini ya. Jadi ada di sini dua pemakaian biaya yang dalam proses, yaitu bahan baku, ya, bahan baku yang ini sama yang tenaga kerja langsung. Kemudian transaksi selanjutnya ada BOP total, ya, BOP sesungguhnya total yang terdiri dari penyusutan, biaya asuransi, dan BOP lainnya. Nah, berarti kita akan jurnal seperti ini. Di debitnya BOP sesungguhnya, di kreditnya biaya penyusutan, biaya asuransi, dan macam-macam kredit lainnya. Ya, kemudian dari BOP langsung, ada BOP yang dianggarkan atau yang dibebankan. Katanya sebesar 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Tadi biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 400.000 dan 440.000 ya. 840.000. Maka di sini akan dicatat 75% dikali 840.000. Hasilnya 630.000. Jurnalnya di debitnya sama dengan barang dalam proses tenaga kerja langsung ya. Barang dalam proses WIP BOP. Nah, di kreditnya BOP yang dibebankan atau yang dianggarkan. Jangan lupa juga, karena ini ada pemakaian BOP untuk dua pesanan, maka kita akan mencatat untuk pesanan 01, berarti BOP yang dibebankannya 75% dikali tenaga kerja langsung pesanan 01. 400.000, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, begitupun sama pesanan 02 ya. 75% dikali 440.000. Hasilnya 330.000. Maka ini sudah selesai kartu pesanan karena sudah mencakup pemakaian 3 biaya, bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP yang dibebankan. Maka totalnya 1.925.000 yang sedang berlangsung. Sehingga total keseluruhan pemakaian BOP yang awal 2.274.000 ditambah yang sedang berlangsung 1.925. Maka untuk pesanan 01 nilainya 4.199.000. Begitupun sama ya, yang pesanan 02 dijumlahkan yang awal dengan yang sedang berlangsung, totalnya 5.200.500 ya. Jadi kartu pesanan sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan sisa dari transaksi. Transaksi 9 katanya telah selesai dan akan ditransfer ke produk jadi dan akan dikirimkan kepada pemesannya. Nah, kita kalau misalkan adanya produk selesai, maka di debitnya adalah produk jadi. Sebesar tadi ya, penjumlahan dari kartu pesanan di kreditnya. Ini bisa dirinci, bisa enggak. Barang dalam proses, total ini keseluruhan ya. Berarti barang dalam proses bahan baku, barang dalam proses tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses BOP. Kalau misalkan yang disuruh mencatat selisih BOP, boleh pertama, ditutup dulu BOP yang dibebankan, kemudian kita akan menghitung ya selisih BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Oke, kemudian ini akan ditransfer ke penjual, maka kita akan menerima kas pada penjualan. Karena tadi sudah ditentukan labanya pengen 40%, maka di sini penerimaannya harus sebesar 100% sebesar harga pokok, 40% sebesar laba yang diinginkan. Maka 140% dikali 9.339.500. Maka hasilnya ini. Dan di jurnal lagi, jangan lupa, karena kita metode perpetual, maka di debitnya HPP pada produk selesai sebesar nilai produk jadi. Ya, demikian pembahasan dari job order costing. Untuk posting ke buku besar, silakan kalian posting buku besar 3 akun saja, yaitu bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan produk jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.